Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Anonsiata Lodan dan teman saya Paskalia Febrian Libu. Kami dari kelompok 15 kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang dokumen Caritas in Veritate. Dokumen Caritas in Veritate dituliskan atau dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16 yang ditandatangani pada 29 Juli 2009 dan diterbitkan pada 7 Juli 2009. Dokumen ini adalah ajaran sosial Gereja Katolik yang lahir sebagai bentuk keprihatinan gereja atas persoalan-persoalan sosial ekonomi dan masalah lainnya yang sering tak kunjung selesai. Dokumen Caritas in Veritate dimaksudkan untuk membahas pengembangan manusia dalam situasi dunia yang baru, yakni dunia yang sedang mengalami globalisasi yang serba cepat itu. Dampak dari krisis ekonomi pada tahun 2008 sampai 2009 yang sangat membingungkan itu telah menjadi pendorong bagi Sri Paus untuk membahas secara singkat mendetail arti, makna dan etika ekonomi dalam kaitan dengan pengembangan diri manusia. Oleh karena itu, Paus Benediktus ini benar-benar setia dengan ajaran sosial gereja tentang pribadi manusia yang sudah berusia lebih dari 1 abad itu. Dokumen ini menyapa berbagai kondisi yang kompleks dari perkembangan manusia secara utuh. Selanjutnya kita akan membahasnya secara detail. Kasih dalam kebenaran yang diwartakan Yesus Kristus melalui hidup duniawi dan secara khusus melalui kematian dan kebangkitannya. Ini adalah kekuatan utama perkembangan sejati setiap orang dan seluruh umat manusia. Kasih Caritas merupakan sebuah kekuatan luar manusia yang mendorong orang untuk ikut terlibat dan berani dan penuh semangat dalam bidang keadilan dan perdamaian. Yang kedua, kasih adalah jantung hati ajaran sosial gereja. Setiap tanggung jawab dan setiap komitmen yang keluar dari ajaran tersebut berasal dari kasih yang menurut ajaran Yesus merupakan sintesis keseluruhan hukum. Oleh karena itu, perlu menghubungkan kasih dan kebenaran bukan hanya sekedar dalam urutan sebagaimana ditunjukkan oleh Santo Paulus, yaitu mengenal kebenaran dalam kasih. Yang berikutnya, hanya dalam kebenaran kasih memancarkan cahaya, hanya dalam kebenaran juga kasih dapat dihayati secara autentik. Yang keempat, dalam konteks sosial dan budaya saat ini, di mana ada kecenderungan meluas untuk merelevasikan kebenaran, menghayati kasih dalam kebenaran, membantu orang untuk mengerti bahwa setia pada nilai-nilai Kristiani tidak hanya sekedar berguna, tetapi juga menjadi unsur mendasar untuk membangun masyarakat yang baik dan berkembang secara manusia seutuhnya. Yang kelima, kasih dalam kebenaran ini juga adalah prinsip yang menggerakkan ajaran sosial gereja. Suatu prinsip membentuk praktis dalam kriteria yang menentukan tindakan moral. Yang keenam, dalam kebenaran, Caritas in Veritate adalah tantangan besar bagi gereja dalam dunia yang global secara progresif dan pervasif. Gereja mempunyai misi kebenaran untuk diselesaikan di setiap waktu dan situasi menuju suatu masyarakat yang memadai bagi manusia. Selanjutnya kita melihat perkembangan manusia pada zaman kita. Dari sudut pandang ekonomi, ini berarti partisipasi aktif mereka dalam arti yang sebenarnya dalam proses ekonomi internasional. Berarti evolusi mereka dalam masyarakat terdidik yang ditandai dengan solidaritas, dan dari sudut pandang politis itu berarti konsolidasi pemerintah demokratis yang mampu menjamin kebebasan dan perdamaian. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa gereja merasa
prihatin atas kemampuan masyarakat yang melalui bersifat teknologi untuk menetapkan tujuan realistis dan memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia. Yang kedua, di negara-negara kaya, sektor-sektor baru masyarakat dikalahkan oleh kemiskinan dan bentuk baru kemiskinan bermunculan. Di daerah-daerah yang lebih miskin, perkembangan super dari bentuk pemborosan menciptakan perbedaan yang tidak dapat diterima dengan situasi kemiskinan kemanusiaan yang terus-menerus. Di antara mereka yang kadang-kadang tidak mampu menghormati hak-hak asasi manusia, para pekerja adalah perusahaan-perusahaan multinasional besar, juga pengusaha-pengusaha lokal. Di pihak negara-negara kaya, ada semangat berlebihan untuk melindungi pengetahuan melalui pernyataan yang terlalu keras mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, di beberapa negara miskin, model-model budaya dan norma-norma sosial dari perilaku yang menghambat proses pembangunan tetap berlangsung. Yang ketiga, pada zaman kita, negara berada dalam situasi yang mengharuskan berhadapan dengan keterbatasan pada kekuasaannya yang diajukan oleh kondisi baru perdagangan dan keuangan internasional yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas modal finansial dan sarana-sarana produksi material dan non-material. Sekarang ini dengan memperhatikan pelajaran dari krisis ekonomi yang memperlihatkan para pejabat publik negara terlibat langsung dalam memperbaiki kekalahan-kekalahan dan difungsi tampaknya lebih realistis untuk mengevaluasi kembali peran dan kekuasaan mereka. Segera sesudah peran pejabat publik dirumuskan dengan lebih jelas, orang dapat memperkirakan peningkatan bentuk-bentuk baru terlibat politik secara nasional dan internasional yang telah terjadi melalui kegiatan organisasi yang diselenggarakan di tengah masyarakat sipil. Dengan cara ini, diharapkan bahwa kepentingan dan partisipasi warga negara dalam res publika akan mengakar lebih dalam. Yang keempat, pada tataran budaya. Sekarang ini kemungkinan interaksi antar budaya telah berkembang secara signifikan sehingga menimbulkan peluang baru untuk dialog antar budaya. Jadi, kebudayaan tidak lagi dapat menjelaskan diri mereka sendiri dalam suatu konsenden, dan akhirnya manusia direkusi hanya menjadi sitasik budaya. Yang kelima, kehidupan di beberapa negara miskin masih sangat tidak aman sebagai akibat dari kekurangan pangan dan situasi bisa menjadi lebih buruk. Kelaparan masih menimbulkan jumlah korban yang sangat besar. Antara mereka yang seperti Lazarus tidak diizinkan untuk mengambil rempah-rempah dari meja orang kaya, bertentangan dengan harapan-harapan yang diungkapkan oleh Paulus ke-6. Dengan kata lain, apa yang hilang adalah jaringan lembaga-lembaga ekonomi yang mampu menjamin akses tetap ke makanan. Muncul dari krisis pangan sesungguhnya apakah karena sebab-sebab alamiah atau tiadanya tanggung jawab politik secara nasional dan internasional. Yang keenam, salah satu aspek perkembangan paling mencolok di zaman kita ini adalah pentingnya masalah hormat terhadap kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dengan cara apa saja dari persoalan perkembangan bangsa-bangsa. Dengan memperkuat keterbukaan pada kehidupan, bangsa-bangsa kaya dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan bangsa-bangsa miskin. Mereka dapat menghindari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi dan intelektual secara besar-besaran untuk memuaskan keinginan egois warga negaranya sendiri, dan malahan mereka dapat memajukan tindakan luhur dalam perspektif produksi yang sehat secara moral dan ditandai oleh solidaritas yang menghargai hak asasi untuk hidup setiap bangsa dan setiap pribadi. Yang ketujuh, aspek lain dari kehidupan modern yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan yaitu penolakan atas hak kebebasan beragama. Yang kedelapan, martabat pribadi setiap orang dalam tuntutan keadilan
keadilan membutuhkan terutama pada masa kini bahwa pilihan ekonomi tidak menimbulkan peningkatan kesenjangan kekayaan secara berlebihan dan yang secara moral tidak dapat diterima. Ilmu ekonomi selalu mengatakan bahwa situasi ketidakamanan struktural melahirkan sikap antiproduktif dan pemborosan sumber daya manusia. Pendapat kelompok kami dalam dokumen ini. Dokumen ini sangat penting untuk menggarisbawahi keputusan manusia dalam kepribadiannya, dalam kesejahteraan dan perkembangan yang menyeluruh dalam segala kegiatan sebagai seorang pribadi atau manusia. Melalui kasih kebenaran, menempatkan manusia di hadapan pengalaman anugerah yang mengagumkan. Yang kedua, kebijakan gereja selalu menunjukkan pada kehadiran dosa asal dalam situasi sosial, dalam struktur masyarakat, dalam daftar bidang-bidang di mana pengaruh merusak dari dosa tampak dengan jelas. Ekonomi telah termasuk di dalamnya sejak lama. Kita mempunyai bukti yang jelas tentang hal untuk saat ini. Keyakinan bahwa orang bisa mandiri dan berhasil menghilangkan kesejahteraan dalam secara dengan tingkatannya sendiri telah membuatnya meracunkan kebahagiaan dan keselamatan dengan membentuk bentuk imanen, kemakmuran material, dan aksi sosial. Yang ketiga, dokumen ini juga mengajarkan kita bahwa kegiatan manusia dengan mana dia membangun kota dunia ini adalah antisipasi dari kota Allah yang universal tak kalah pekerjaannya. Ini diilhami oleh kasih dan keadilan, mengupayakan kesejahteraan pribadi manusia secara utuh dan menyeluruh. Ini adalah kabar gembira sentral dari ensilik Caritas in Veritate yang menjadi konteks dari setiap panggilan manusia sebagai pribadi, termasuk panggilan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik secara medis maupun pastoral. Yang terakhir, ajaran sosial gereja menegaskan bahwa relasi sosial manusiawi yang sebenarnya akan bersahabat, solidaritas, dan timbal baliknya dapat juga dilakukan di dalam kegiatan ekonomi dan tidak hanya di luar atau sesudahnya. Lingkungan ekonomi tidak netral secara etis, tidak juga bersifat tidak manusiawi dan antisosial. Sekian dari penjelasan